Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Ziaul Bar. Dan saya Rini Reski pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Pada penyelenggaraan Haji tahun 2026, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid soroti penguatan program Istitoah Kesehatan termasuk deteksi dini kesehatan calon jemaah haji yang memiliki riwayat penyakit serius secara lebih ketat untuk mengurangi angka kematian jemaah dan mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji di samping berbagai aspek pelayanan yang telah mengalami perbaikan signifikan. Dalam penyelenggaraan Haji tahun 2026, berbagai aspek layanan dinilai telah mengalami perbaikan yang signifikan, mulai dari pemondokan, transportasi, hingga konsumsi. Namun demikian, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menegaskan, penguatan program Istitoah Kesehatan masih menjadi perhatian utama. Deteksi dini kesehatan calon jemaah haji yang memiliki riwayat penyakit katastropik atau penyakit serius perlu dievaluasi secara lebih ketat, guna mengurangi angka kematian jemaah dan mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Abdul Wahid menilai, langkah evaluasi yang komprehensif terhadap kelayakan calon jemaah haji diharapkan menekan jemaah yang sakit bahkan meninggal saat proses ibadah haji. Istitoah kesehatan itu penting karena haji adalah mereka yang mampu keuangan, ya kan, mampu fisik, ya kesehatannya mampu. Terkait dengan kesehatan, Kementerian Kesehatan, baik itu dokter yang di puskesmas maupun di kabupaten, itu nanti benar-benar untuk deteksi kesehatan mereka. Penyakit apa yang menyebabkan mereka ini nanti akan di sana menjadi parah. Nah ini deteksi yang dari awal ini ada dari Kementerian dari Kesehatan, tim dokter kesehatan di daerah, ini benar-benar harus bekerja secara baik. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak menyampaikan, hingga akhir Mei 2026, jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal mencapai 134 orang. Angka ini turun dibandingkan periode yang sama saat musim haji yang berjumlah 267 orang. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait berkurangnya ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah desa untuk menjalankan program pembangunan dan juga pelayanan masyarakat, Banggar DPR RI desak pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi keuangan desa yang saat ini menghadapi berbagai tantangan. Berkurangnya ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah desa untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat, Banggar DPR RI mendesak pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi keuangan desa yang saat ini menghadapi berbagai tantangan. Anggota Banggar DPR RI Hamka Bacokadi mengatakan, pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 tidak hanya menyoroti arah kebijakan fiskal nasional, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan keberpihakan anggaran terhadap daerah dan desa. Yang tadinya setiap kepala desa itu nerima 1 miliar APBD, anggaran desanya, ini sisa terima 200 juta, 300 juta maksimal. Karena adanya namanya koperasi desa dan gerai toko gitu loh. Makanya ini yang saya debatkan dengan Pak Menteri, tolong diselesaikan persoalan itu. Tapi saya senang dengan asumsi-asumsi ini, pemerintah sudah menyiapkan, kita positive thinking aja ya. Artinya insya Allah dengan asumsi-asumsi ini ada perbaikan untuk transfer daerah, ada perbaikan untuk dana desa, dan tentu yang lain-lainnya sesuai dengan rencana kerja pemerintah yang merupakan fokus.
Selain penguatan fiskal daerah, Banggar DPR RI juga menilai pembangunan infrastruktur dasar perlu menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional, salah satunya melalui penanganan perlintasan sebidang kereta api yang masih menjadi penyebab kecelakaan di berbagai daerah. Upaya tersebut dinilai sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ferdian dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional menjadi kunci di tengah dinamika pasar global. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Pemirsa, DPR RI dan pemerintah memperkuat koordinasi dengan sektor perbankan dan lembaga investasi guna memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga. Menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional menjadi kunci di tengah dinamika pasar global. Untuk itu, DPR RI dan pemerintah memperkuat koordinasi dengan sektor perbankan dan lembaga investasi guna memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga. Pimpinan DPR RI menggelar koordinasi dan diskusi bersama pemerintah, Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, serta sejumlah lembaga investasi negara di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad menyampaikan, DPR telah menerima berbagai masukan dan informasi terkait kondisi pasar saat ini, termasuk perkembangan saham-saham BUMN yang dinilai memiliki kinerja dan fundamental yang baik. Berkoordinasi serta evaluasi terhadap situasi pada saat ini berkaitan dengan situasi perbankan di tanah air, mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kondisi fundamental ekonomi Indonesia, khususnya di sektor perbankan, masih dalam kondisi kuat. Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian dari Kaspen, BPJS dan
Ina yang sebagai pelaku pasar untuk terus berkoordinasi. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, penataan aparatur sipil negara menjadi kunci menjaga kualitas pelayanan publik dan juga kesehatan keuangan daerah. Oleh karena itu, di sini DPR RI dan juga pemerintah dorong pengelolaan ASN berdasarkan kompetensi dan juga kebutuhan real, bukan sekedar jumlah pegawai. Penataan aparatur sipil negara menjadi kunci menjaga kualitas pelayanan publik dan kesehatan keuangan daerah. Karena itu, DPR RI dan pemerintah mendorong pengelolaan ASN berdasarkan kompetensi dan kebutuhan real, bukan sekedar jumlah pegawai. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Pan-RB, Menteri Dalam Negeri, para gubernur, serta perwakilan pemerintah daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan penyesuaian kebijakan melalui APBN 2027, termasuk terkait transfer keuangan ke daerah. Dalam kita menindaklanjuti kebijakan pemerintah untuk merelaksasi ketentuan di dalam Undang-Undang HKPD, dan yang kedua beliau juga menyampaikan beberapa saran tindak lanjut agar manajemen ASN terutama di pemerintahan daerah itu betul-betul bisa efektif dan efisien. Kebutuhan ASN itu bukan berdasarkan jumlah, kata beliau, tapi berdasarkan kompetensi. Karena itu memang mungkin di setiap daerah harus dicek betul kompetensi masing-masing. Kita selalu terbebani atas jumlah, dan jumlah itu pasti berkorelasi dengan biaya yang dikeluarkan untuk terutama belanja pegawai. Rifki Nizami menambahkan, para gubernur dan menteri juga sepakat bahwa kebutuhan ASN harus ditentukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi agar pengelolaan pegawai dan anggaran lebih efektif. Julian, TVR Parlemen melaporkan. Tidak semua pencipta memahami pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual sehingga melalui rancangan Undang-Undang Desain Industri, DPR RI berupaya memperkuat perlindungan hukum bagi kreator, baik yang sudah maupun belum mendaftarkan karyanya. Karya kreatif menjadi sumber penghidupan bagi jutaan pelaku UMKM dan kreator lokal di Indonesia. Namun tidak semua pencipta memahami pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual. Melalui RUU Desain Industri, DPR RI berupaya memperkuat perlindungan hukum bagi kreator, baik yang sudah maupun belum mendaftarkan karyanya. Ketua Pansus RUU Desain Industri DPR RI Rahayu Saraswati menyatakan, RUU ini harus mampu memberikan kejelasan tentang siapa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum saat terjadi sengketa. Ini test case-nya adalah bahwa yang mencatatkan dia registered dapat haknya. Tapi lalu setelah sudah diproduksi massal, adalah yang tiba-tiba muncul menyatakan itu punyanya tapi dianya tidak mendaftarkan. Dalam hal ini pertanyaannya, siapa yang harus dilindungi? Sementara itu, anggota Pansus Riko Menoza menyoroti banyak kreator lokal dan pelaku UMKM yang belum memahami proses pendaftaran hak kekayaan intelektual. Akibatnya, karya mereka berisiko diklaim pihak lain yang lebih memahami aspek hukum dan administrasi pendaftaran. Adanya RU ini benar-benar tidak hanya bukan melindungi produk, tapi yang lebih penting bagaimana manusianya yang menciptakan, kemudian manusianya juga yang mendaftarkan, jangan sampai nanti karena mungkin orang yang menciptakan itu awam, dia tidak buru-buru mendaftarkan, tetapi dia kalah dengan orang yang mungkin lebih berpengalaman, lebih berpendidikan untuk mendaftarkan produk-produknya lebih dulu ke Kementerian Hak. Kendan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, persoalan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi perhatian serius DPR RI di tengah tekanan fiskal yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah. Lantas bagaimana DPR RI mencari titik temu antara kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan fiskal daerah? Untuk informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Lihat masyarakat banyak membutuhkan bantuan dukungan karena dukungan dari pemerintah daerah saja tidak cukup, dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat saja kadang-kadang memang tersebar ke seluruh daerah sehingga ada daerah tertentu yang mungkin masih belum bisa menikmati bantuan-bantuan tersebut karena ternyata Cianjur sebagai lumbung padi Indonesia ternyata kekurangan air di mana-mana. Sehingga saya sampai hari ini sudah memberikan lebih dari 135-an sumur air, saya berikan dukungannya kepada dapil saya di Cianjur. Termasuk juga pemasangan listrik gratis yang saya dapatkan dari mitra saya di Kementerian SDM, khususnya PLN. Oke, scroll. Nah, tetapi kalau di Bogor, dalam kota, terutama di daerah Kebun Raya Bogor, itu kalau di Jakarta ya dalam kota itu cukup banyak treknya. Apalagi kalau hari Sabtu Minggu, nah terus saya pengen tanya gimana sih caranya bernyanyi? Kira-kira harus punya bakat atau bisa belajar. Nah, sementara saya kan hobinya makan, hobinya kulineran, ya nyanyi nanti dulu deh, belakangan aja. Gitu. Oke, ya. Oke. Sehingga saya juga pada akhirnya memberikan dukungan kepada Pandawara karena mereka tidak hanya sekarang membersihkan sampah, tapi juga mereka mau mengolah sampah itu. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, berbagai masukan dari kepala daerah menunjukkan perlunya solusi yang tidak hanya menjamin kesejahteraan P3K, tetapi juga menjaga keberlanjutan keuangan daerah. DPR RI terus mendorong lahirnya kebijakan yang adil, terukur, dan mampu memberikan kepastian bagi para P3K tanpa membebani kapasitas fiskal pemerintah daerah. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan 39 daerah di Indonesia mengalami kesulitan membayar gaji P3K. Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan pelayanan publik, DPR RI dan pemerintah berupaya mencari formula agar kebijakan ini dapat berjalan tanpa membebani daerah. Dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah, mengemuka berbagai kendala yang dihadapi daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran P3K. Pembahasan tidak hanya menyentuh status kepegawaian, tetapi juga menyangkut otonomi daerah, kapasitas fiskal, dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menilai persoalan P3K berkaitan erat dengan belum kuatnya pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya, daerah menangani sebagian besar urusan pemerintahan, namun belum didukung kapasitas fiskal yang memadai. Otonomi daerah harus menjadi ruh. Kalau otonomi daerah tidak kita tuntaskan, maka urusan P3K, urusan yang lain-lain akan terus menjadi masalah. Karena kapasitas fiskal dari teman-teman daerah secara struktural sudah tidak mendapatkan dukungan yang kuat secara legal formal. Itu poin satu. Karena harapan kami P3K dan lain-lain, termasuk tadi memajukan daerah, akan sangat tergantung dengan kapasitas fiskal dari daerah. Selain soal kapasitas fiskal, DPR RI juga menekankan pentingnya kepastian hukum bagi pemerintah daerah. Regulasi yang kuat dinilai menjadi kunci agar daerah dapat menjalankan kebijakan terkait P3K tanpa menimbulkan resiko hukum di kemudian hari. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti menegaskan, penyelesaian masalah P3K harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Intinya adalah bahwa Pemda dan P3K perlu kepastian hukum karena ada
pengaturan bagi daerah yang tidak memenuhi mampu untuk 30%, kemudian harus ada payung hukum. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua. Kita kalau belajar hukum itu kan ada pendapatnya Pak Sajipto Raharjo tentang hukum progresif. Jadi hukum yang hadir untuk manusia. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Khozin menilai daerah saat ini menghadapi tekanan berlapis. Selain batasan belanja pegawai maksimal 30%, daerah juga harus menanggung dampak efisiensi anggaran dan kewajiban pengangkatan P3K. Sudah ada beban terkait kebijakan efisiensi dengan pengurangan TKD, terus kemudian ada kebijakan mandat Undang-Undang ASN nomor 20 2003 terkait dengan P3K, terus kemudian ditambah lagi dengan maksimum 30%. Jadi begini Pak, 30%-nya tetap, tapi rasio APBD-nya itu kan akan naik turun menyesuaikan dengan TKD yang ditransfer dari pusat. Seandainya kemudian kebijakan efisiensi ini tidak ada, saya yakin kepala daerah tidak terlalu pusing seperti saat ini sebetulnya. Setelah mendengarkan masukan dari pemerintah dan berbagai pihak, Komisi 2 DPR RI mendorong sejumlah langkah untuk menyelesaikan persoalan P3K, mendukung masa transisi penerapan batas belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, serta mendorong terbitnya regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah. DPR RI juga meminta pemerintah segera menyelesaikan aturan manajemen ASN untuk menjamin kepastian masa kerja, jenjang karir, dan kesejahteraan P3K. Selain itu, Komisi 2 mendorong peningkatan transfer ke daerah dan membuka opsi dukungan APBN untuk pembiayaan P3K daerah, terutama tenaga kesehatan dan guru. Melalui berbagai langkah yang telah disepakati, diharapkan kebijakan P3K dapat berjalan lebih berkelanjutan, serta mampu menjaga kualitas pelayanan publik di seluruh daerah. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan menjadi salah satu destinasi wisata edukatif yang populer di Jakarta dengan koleksi beragam jenis satwa. Menariknya pemirsa, tempat ini tidak hanya menjadi rumah bagi ribuan satwa, namun juga menjadi sarana edukasi tentang pentingnya pelestarian alam. Dengan lingkungan yang hijau dan asri, pengunjung dapat menikmati waktu bersama keluarga sekaligus mengenal keanekaragaman hayati. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Ya, tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Agak menggigil. Ya. Agak flu. Sering lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksi 6 bulan. Semester itu ya? Semester. Satu semester, Masih bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Virus itu bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, dianjurkannya 1 tahun sekali. Tahun sekali. Kan batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak pelepas nih. Apa banyak tuh? tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun.
Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, beragam fasilitas dan juga program konservasi yang dihadirkan menjadi Ragunan lebih dari sekedar tempat rekreasi. Keberadaan Taman Marga Satwa Ragunan juga menjadi pengingat bahwa pentingnya menjaga keseimbangan alam dan melindungi satwa liar. Selanjutnya kita akan menyaksikan Taman Marga Satwa Ragunan, dunia satwa ramah wisata dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Liburan seru bersama keluarga bisa dimulai sejak tiba di gerbang utama Taman Marga Satwa Ragunan. Sejak pagi hari, antrian kendaraan sudah terlihat rapi memasuki area loket pembelian tiket dan pembayaran parkir. Meski ramai pengunjung, proses masuk tetap tertib dan lancar. Dengan harga tiket masuk hanya Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, Ragunan buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Destinasi ini menjadi pilihan rekreasi favorit keluarga dari berbagai kalangan. Setelah melewati pintu loket, area parkir yang luas telah disiapkan, sehingga pengunjung dapat meninggalkan kendaraan dengan nyaman sebelum memulai petualangan menjelajah dunia satwa. Tempat wisata legendaris di Jakarta ini masih menjadi primadona masyarakat karena menawarkan liburan yang seru dengan harga yang sangat terjangkau. Begitu memasuki area taman, pengunjung tak perlu khawatir tersesat. Penunjuk arah tersedia di berbagai titik untuk membantu navigasi menuju zona satwa maupun fasilitas umum. Taman Marga Satwa Ragunan dikenal memiliki koleksi satwa yang beragam. Di sini, pengunjung dapat melihat berbagai jenis hewan. Keberagaman satwa ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi mengenal dunia fauna secara langsung. Perjalanan melihat dunia primata dimulai sejak memasuki loket kawasan khusus primata. Dari sini, pengunjung diajak masuk ke area yang menjadi rumah bagi berbagai jenis primata dengan karakter dan perilaku yang berbeda. Ada yang aktif melompat dari dahan ke dahan, ada pula yang duduk tenang sambil mengamati sekitar. Tingkah mereka seringkali mengundang tawa karena ekspresi dan gerak-geriknya terlihat begitu mirip dengan manusia. Momen inilah yang membuat area primata selalu ramai pengunjung, sekaligus menjadi tempat belajar mengenal kecerdasan dan kehidupan sosial salah satu kelompok satwa paling menarik di dunia. Dan dari sekian banyak primata, ada satu penghuni yang selalu jadi pusat perhatian. Ialah gorila, primata terbesar yang dikenal memiliki kecerdasan tinggi dan perilaku sosial yang kompleks. Pengunjung bahkan dapat menyaksikan langsung momen saat gorila diberi makan oleh petugas. Dalam sesi ini, terlihat bagaimana ia mengambil makanan dengan tenang, memperhatikan sekelilingnya, lalu menikmati santapannya secara perlahan. Pengalaman melihat interaksi alami seperti ini menjadi momen langka yang selalu menarik perhatian pengunjung dari berbagai usia. Setelah dari kawasan primata, perjalanan berlanjut menuju area satwa darat lainnya. Di area terbuka, kawanan rusa tampak memakan makanan yang diberikan oleh pengunjung. Tingkah lakunya yang tenang serta gerakan anggun menciptakan suasana damai, seolah membawa pengunjung melihat langsung kehidupan satwa di alam liar dalam keseharian mereka. Namun, ketenangan itu berubah saat kita mendekati penghuni bertubuh raksasa berikutnya. Tubuhnya besar, namun gerakannya lembut. Gajah dikenal sebagai hewan cerdas dengan ingatan kuat, dan di Taman Marga Satwa Ragunan, pengunjung bisa melihat langsung bagaimana satwa raksasa ini beraktivitas dengan tenang dan bisa juga diberikan makan dedaunan oleh pengunjung. Dari hewan raksasa yang jinak, kita beralih ke satwa bercangkang unik. Berbeda dengan hewan lain, kura-kura bergerak pelan namun pasti. Tempurung kerasnya menjadi pelindung alami yang membuatnya mampu bertahan dari berbagai ancaman di habitat aslinya. Tak jauh dari sana, pengunjung dapat melihat reptil lain yang tak kalah menarik. Di kolam reptil, buaya sering tampak diam tanpa gerakan. Namun justru, disitulah keunikan predator ini. Kesabarannya adalah kunci saat berburu di alam liar. Setelah area reptil, suasana berubah ketika memasuki kawasan unggas. Burung unta dikenal sebagai burung terbesar di dunia, dengan kaki panjang dan langkahnya yang cepat. Hewan ini mampu berlari kencang meski tidak bisa terbang. Tak hanya itu, berbagai jenis burung lain juga siap memanjakan mata pengunjung. Beragam jenis burung dengan warna bulu yang cerah menghiasi area taman.
Kicauan mereka menambah suasana hidup dan menjadi latar suara alami sepanjang perjalanan pengunjung. Pengunjung pun dapat melihat hewan ini secara dekat karena sangkarnya yang besar. Dan sebagai penutup perjalanan, ada satu satwa ikonik yang selalu mencuri perhatian. Jerapah selalu menjadi favorit pengunjung. Lehernya yang panjang menjadikannya salah satu satwa paling ikonik untuk diamati. Tak hanya melihat hewan, pengunjung juga bisa menikmati berbagai fasilitas pendukung, mulai dari wahana permainan anak yang dapat dimainkan juga bersama orang tua yang pastinya menambah keseruan bagi pengunjung. Lalu juga terdapat penjual souvenir khas Taman Marga Satwa Ragunan seperti baju bergambar hewan, topeng hewan, dan boneka hewan yang dapat dibeli sebagai cenderamata. Tersedia pula beragam pilihan kuliner, termasuk pecel sayur yang menjadi favorit pengunjung yang terdapat di berbagai titik di Ragunan. Dan bagi yang ingin beribadah pun, tersedia masjid yang nyaman di dalam kawasan Taman Marga Satwa Ragunan. Jika lelah berjalan kaki, tersedia pula beragam pilihan kendaraan sewa, mulai dari sepeda listrik yang dapat disewa dengan biaya Rp50.000 per jamnya, sepeda kayu tunggal dengan biaya Rp15.000 per jamnya, dan sepeda ganda dengan tarif Rp20.000 per jamnya. Sedangkan bagi kar dengan biaya Rp250.000 per jamnya. Ada juga kereta keliling yang menawarkan pengalaman seru berkeliling taman dengan tarif Rp10.000 per orang. Anda bisa menikmati pemandangan alam serta satwa di Ragunan dengan santai. Hingga perahu angsa yang bisa dinikmati bersama keluarga dengan biaya Rp20.000. Dengan harga yang terjangkau, fasilitas lengkap, akses mudah, serta koleksi satwa yang beragam, Taman Marga Satwa Ragunan tetap menjadi destinasi rekreasi favorit sepanjang generasi. Tempat ini bukan sekedar taman wisata, tetapi juga ruang belajar, bermain, dan berkumpul yang menghadirkan pengalaman liburan sederhana namun penuh makna. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan ke agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara, guna membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga serta rencana kerja pemerintah tahun 2027. Sedangkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan juga Ketua DKOJK dengan agenda yaitu pengambilan keputusan atas Kem PPKF RAPBN tahun anggaran 2027. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Baik pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Saya Zeolbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.